Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. Green Radio Line, Beyond the Limit. Hai, selamat pagi sahabat Green. Selamat mengawali awal minggu Anda nih. Hari ini Senin 25 Januari 2021. Bumi kita akan menemani kamu dari jam 7 sampai dengan jam 9 waktu Indonesia bagian Barat. Nah sahabat Green, kita punya banyak banget informasi seperti biasa dari lokal, nasional sampai dengan internasional. Mari ini kita buka pagi ini dengan informasi dari nasional tentang lingkungan. Kenapa ya kita wajib tahu tentang jejak karbon? Nah sahabat Green yang mulai memahami atau mendalami tentang lingkungan pasti sering banget nih mendengar para ahli ataupun aktivis berkata tentang jejak karbon. Sebenarnya apa sih jejak karbon itu dan apa saja penyebab munculnya dari jejak karbon dan apakah itu dari manusia atau tidak dari manusia? Nah, kita bisa telisik nih hari ini pagi ini sahabat Green. Nah sahabat Green, pada dasarnya memang bumi ini diselimuti oleh lapisan udara yang bernama atmosfer. Tentu saja kita sudah tahu ya tentang hal itu. Dan juga nih sahabat Green, lapisan udara yang ada di atmosfer itu terdiri dari berbagai jenis gas. Seperti halnya 78% terdiri dari nitrogen, 21% oksigen, 0,9 argon, dan juga 0,03 karbon dioksida atau CO2. Nah sisanya adalah uap air seperti krypton dan juga neon, xenon, dan hidrogen, kalium, serta dengan 0,7% ozon. Beberapa tahun terakhir sahabat Green, jumlah gas-gas yang mengandung karbon atau bisa disebut dengan gas rumah kaca keberadaannya di atmosfer kian meningkat. Dan akibat dari berbagai ragam aktivitas manusia nih. Dan juga gas-gas rumah kaca ini sahabat Green seperti halnya metana dan juga klorofluorokarbon atau CFC berpotensi menghalangi pemancaran panas dari bumi sehingga panas dipantulkan kembali ke bumi. Dan ya sahabat Green, bumi memang sangat-sangat panas saat ini begitu. Dan inilah yang kita sebut atau dinamakan dengan global warming sendiri. Dan adapun penyebab dari gas rumah kaca sahabat Green adalah deforestasi, hal yang pertama. Yang kedua adalah pembakaran sampah, karena memang sampah itu tidak bisa dibakar karena ada gas yang keluar dari sampah tersebut begitu. Dan juga yang ketiga adalah transportasi, yang mana memanfaatkan bahan bakar fosil yang sudah sangat jelas bahwa bahan bakar fosil itu mengeluarkan banyak jejak karbon. Dan yang keempat sahabat Green, konsumsi atau makanan yang dikonsumsi begitu. Nah apa tentang jejak karbon kita akan dalami lebih dalam lagi setelah lagu-lagu yang kita punya. Jadi sahabat Green pastikan tetap berada di jaringan Green Radio Line, Beyond the Limit. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. Green Radio Line, Beyond the Limit. Sahabat Green, tahukah Anda? Dari studi komparatif global mengenai reformasi tenurial hutan Pusat Penelitian Kehutanan Internasional, para peneliti CIFOR membagi reformasi tenurial dalam 3 kelompok. Pertama, kelompok adat atau status lahan informal. Kedua, reformasi yang memberi peruntukan lahan hutan kepada masyarakat secara temporer. Dan ketiga, kepemilikan dan kepemilikan penuh, di mana masyarakat mendapat hak milik permanen atas lahan. Reformasi tenurial, khususnya pada model kepemilikan penuh, menurut ilmuwan senior CIFOR, Anna Lersand, memberi banyak manfaat bagi masyarakat. Bagi kelompok dengan klaim adat atau klaim historis atas sebuah kawasan, bisa mendapat status lahan sendiri merupakan langkah besar. Hal ini bisa sangat bermakna dan lebih memberi keamanan jangka panjang. Walaupun sebagian besar masyarakat memandang status lahan formal merupakan langkah untuk meningkatkan hidup mereka. Lebih lengkapnya, cek situs Dering Berita Kehutanan. Dikelola oleh Pusat Penelitian Kehutanan Internasional, CIFOR. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. More green,
more sustainable. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru, Green Radio Line, Beyond the Limit. Hai sahabat Green, baik lagi bersama saya Olivia Collins di program Bumi Kita. Nah, tadi kita sudah berbicara ya sahabat Green tentang jejak karbon. Sebenarnya apa sih jejak karbon itu sendiri? Nah, jejak karbon atau carbon footprint sahabat Green adalah nilai emisi karbon yang dihasilkan oleh suatu organisasi, peristiwa, produk ataupun aktivitas manusia. Yang mana sahabat Green, jejak karbon terdiri atau terbagi menjadi dua jenis, yaitu jejak karbon primer atau primary carbon footprint, yaitu jejak karbon yang berasal dari proses pembakaran langsung, yaitu contohnya penggunaan transportasi bahan bakar fosil. Dan yang kedua sahabat Green adalah jejak karbon sekunder atau secondary carbon footprint, yang mana merupakan jejak karbon yang berasal dari proses siklus dari produk-produk yang digunakan, seperti halnya nih makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Karena dari makanan itu kan ada proses ya sahabat Green, proses dari kita mengambil dari alam, dan juga proses itu nih yang disebut mengeluarkan jejak karbon. Dan sahabat Green, kalau kita melihat kembali, salah satu cara nih yang bisa kita lakukan untuk mengimbangi antara emisi karbon yang paling mudah adalah dengan menanam dan juga mengadopsi pohon. Seperti halnya kita melakukan reboisasi dan hal-hal sebagai berikut. Karena memang di saat kita melakukan aktivitas apapun di bumi pastinya akan mengeluarkan jejak karbon. Dan kenapa ya alasan kita harus menanam dan mengadopsi pohon? Sahabat Green pastinya juga sudah paham dong, karena untuk mencegah deforestasi juga dampak-dampaknya kita bisa lakukan dengan menanam pohon. Nah sahabat Green, kita akan balik lagi nih dengan informasi yang kita punya dari nasional, lokal sama dengan internasional pastinya. So make sure you are stay tuned in Green Radio Line, Beyond the Limit. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru, Green Radio Line, Beyond the Limit. Sahabat Green, tahukah Anda? Dari studi komparatif global mengenai reformasi tenurial hutan Pusat Penelitian Kehutanan Internasional, para peneliti CIFOR membagi reformasi tenurial dalam 3 kelompok. Pertama, kelompok adat atau status lahan informal. Kedua, reformasi yang memberi peruntukan lahan hutan kepada masyarakat secara temporer. Dan ketiga, kepemilikan dan kepemilikan penuh, di mana masyarakat mendapat hak milik permanen atas lahan. Reformasi tenurial, khususnya pada model kepemilikan penuh, menurut ilmuwan senior CIFOR, Anna Lersand, memberi banyak manfaat bagi masyarakat. Bagi kelompok dengan klaim adat atau klaim historis atas sebuah kawasan, bisa mendapat status lahan sendiri merupakan langkah besar. Hal ini bisa sangat bermakna dan lebih memberi keamanan jangka panjang. Walaupun sebagian besar masyarakat memandang status lahan formal merupakan langkah untuk meningkatkan hidup mereka. Lebih lengkapnya, cek situs Dering Berita Kehutanan. Dikelola oleh Pusat Penelitian Kehutanan Internasional CIFOR. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. More green, more sustainable. Sedang mendengarkan Radio Era Baru, Green Radio Line, Beyond the Limit. Hai sahabat Green, masih dalam jaringan digital Green Radio Line bersama saya Olivia Collins di program Bumi Kita nih. Di sini kita akan membahas berbagai isu lingkungan dari lokal, nasional sampai dengan internasional. Nah sahabat Green, tadi kita sudah berbicara tentang jejak karbon. Nah sekarang kita berbicara yang sama nih kaitannya, yaitu dengan deforestasi. Nah deforestasi bisa dikenal sebagai pengundulan hutan sahabat Green. Sebenarnya apa sih itu deforestasi dan bagaimana kondisi hutan Indonesia saat ini?
Nah sahabat Green, menurut Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor P30 Menhut 2 2009, deforestasi adalah perubahan secara permanen dari areal perhutanan menjadi tidak berhutan yang mana diakibatkan oleh kegiatan manusia. Dan bagaimana bagaimana bisa terjadi deforestasi sendiri sahabat Green? Menurut WWF atau disebut juga dengan World Wide Fund, bahwa mencatat penyebab dari deforestasi adalah sebagai halnya satu, pengundulan lahan hutan, kedua, kebakaran hutan, ketiga yaitu penebangan liar atau tidak berkelanjutan, yang keempat kayu bakar yang dipanen secara berlebihan, yang kelima penanaman atau penambangan maksudnya, dan yang keenam adalah perubahan iklim. Nah, deforestasi pun dipengaruhi oleh faktor regulasi yang ada oleh suatu negara sahabat Green. Dan dampak dari deforestasi tidak hanya di lingkungan saja, tapi mempengaruhi berbagai faktor lainnya, yaitu terancamnya biodiversitas hayati yang ada di hutan sendiri sahabat Green. Karena hutannya sudah tidak ada, pohonnya sudah tidak ada, tentu saja akan mengancam dari ekosistem hayati yang ada di sana. Dan yang kedua sahabat Green, terganggunya siklus air, karena kita tahu sendiri bahwa pohon adalah sumber air atau yang menyerap air dan juga menampung air, dan jika tidak ada pohon tentu saja akan mengganggu dari siklus air yang ada. Yang ketiga sahabat Green, erosi. Yang keempat, kemudian hilangnya mata pencarian masyarakat yang ada di hutan. Dan yang kelima hilangnya tempat tinggal untuk masyarakat yang ada di hutan sendiri. Nah, sahabat Green, kita bisa bersama melawan deforestasi dengan melakukan reboisasi atau penanaman pohon kembali di hutan-hutan dan lingkungan yang sudah terdeforestasi begitu ya sahabat Green. Dan ya memang kita harus melakukannya sama-sama sahabat Green. Seperti halnya kalau misalnya sahabat Green tidak bisa menanam pohon, mungkin langkah kecil yang bisa sahabat Green lakukan adalah dengan mengurangi penggunaan misalnya hal-hal yang berasal dari hutan, seperti halnya kertas, tisu, dan juga hal-hal lainnya begitu. Jadi kalau misalnya sahabat Green memerlukan kertas, sahabat Green bisa menggunakan kertas bekas. Jadi kita bisa lebih more mindful tentang apa yang kita lakukan selama kita hidup di bumi ini. Dan ya sahabat Green, kita mau ingetin lagi, kita pernah banget bahas tentang isu manusia dan juga hutan bersama narasumber kita Farwiza Farhan, yaitu aktivis lingkungan yang sangat aktif menggaungkan tentang hak-hak lingkungan dan juga hutan di Aceh, dan dia berbicara sebagai forest conservationist. Dan sahabat Green bisa banget cek di YouTube channel kita Green Radio Line. Dan kita akan balik lagi tentunya dengan informasi yang lebih menarik. So make sure you are stay tuned in Green Radio Line, Beyond the Limit. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru, Green Radio Line, Beyond the Limit. Berdasarkan analisis Greenpeace Indonesia, deforestasi di areal moratorium di Kalimantan, Sumatera, Papua, Sulawesi, dan Maluku tidak terjadi penurunan signifikan setiap tahunnya. Dari total tutupan hutan yang hilang di areal moratorium pada 2017, tercatat sekitar 22,2%. Tahun 2018 mencapai 19,7%, dan tahun 2019 kembali mencapai 22,2%. Pada kenyataannya, kehilangan hutan masih terjadi di areal peta indikatif penghentian pemberian izin baru atau PIPPIB. Klaim pemerintah masih jauh dari kenyataan. Ini bisa mengecoh persepsi masyarakat tanpa didukung transparansi dan keterbukaan data kredibel yang bisa diuji publik. Selengkapnya, bisa dicek di situs greenpeace.org. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru, Green Radio Line, Beyond the Limit. Hai sahabat
Sahabat Green, balik lagi bersama saya Olivia Collins di program Bumi Kita nih. Selanjutnya kita punya informasi tentang corona. Adalah cara bumi memulihkan diri. Wah, menarik banget ya Sahabat Green. Nah Sahabat Green, tahu gak sih apa kabar bumi kita hari ini? Nah, bumi kita sedang membaik nih Sahabat Green di kala pandemi COVID-19 ini. Dan percaya atau nggak percaya, dampak dari corona punya positif juga untuk bumi. Dan seperti apa sih ke bumi yang membaik itu atau memulihkan diri itu? Nah, berkurangnya aktivitas manusia Sahabat Green karena pandemi corona membawa dampak yang cukup signifikan terhadap berkurangnya pencemaran lingkungan. Seperti halnya di Italia, selain turunnya tingkat polusi udara, kanal-kanal air di kota Venesia yang sebelumnya tercemar akibat lalu lalang gondola menjadi jauh lebih jernih, dan tanah serta ikan di bawah air pun terlihat jelas dari permukiman atau permukaan air, maksudnya begitu Sahabat Green. Dan juga di Belgia, jika kita melihat tingkat kebisingan akibat aktivitas manusia menurun hingga dengan 33%, dan penurunan tingkat ini akibat dari berkurangnya atau diberlakukannya lockdown, dan sekolah seperti sekolah, restoran hingga dengan ruang publik ditutup serta larangan bepergian diterapkan di negara ini. Melihat dari dampak corona dari dua sisi yang berbeda Sahabat Green, seharusnya juga menyadarkan kita bahwa kita selama ini telah sebegitu banyaknya mencederai bumi dan juga alam tempat kita tinggal. Dan juga Sahabat Green, seperti apa sih gaya hidup yang bersahabat dengan bumi? Nah, seperti halnya dengan langkah yang pertama Sahabat Green bisa lakukan, yaitu dengan menggunakan transportasi umum. Karena dengan begitu Sahabat Green bisa memperkecil gitu jejak karbon yang keluar dari sehari-hari, yang mana jika Sahabat Green menggunakan kendaraan pribadi. Dan yang kedua itu dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Sahabat Green bisa banget bawa tumbler sendiri ataupun kantong belanjaan sendiri, yaitu kantong kain, atau membawa langsung apa yang Sahabat Green beri, sehingga tidak memberikan menambah gitu volume sampah yang sudah ada. Dan yang ketiga Sahabat Green bisa mendaur ulang sampah yang bisa didaur ulang, seperti halnya memilah sampah Sahabat Green. Dan jika untuk sampah organik dan anorganik, Sahabat Green bisa nih mendaur ulangnya pribadi di rumah Sahabat Green. Dan ini bisa menjadi aktivitas yang cukup menarik untuk Sahabat Green dan juga anak seperti itu. Anak-anak jadi juga tahu nih bagaimana mengkomposkan dan segala macamnya. Dan yang keempat Sahabat Green bisa lakukan dengan menanam tanaman atau pohon di rumah. Nah, setelah pandemi ini kita sadar banget ya Sahabat Green, banyak orang yang mulai melakukan aktivitas atau punya hobi lainnya, seperti halnya bersepeda atau menanam tanaman dan juga bunga-bunga nih. Makanya bisa dikatakan pandemi ini mempunyai banyak faktor atau hal positif juga yang dihasilkannya. Dan memang Sahabat Green, saatnya kita introspeksi diri. Bumi perlu istirahat. Jadi kita bisa menjadikan pandemi ini memang sebuah momentum yang sedikit menyedihkan, karena kita bisa terhambat untuk segala yang kita ingin tuju. Tetapi kita juga bisa menjadikan ini sebagai introspeksi diri, apa yang sudah kita lakukan kepada bumi. Nah Sahabat Green, kita akan balik lagi dengan informasi dari lokal dan juga internasional. So make sure you stay tuned in Green Radio Mind, Beyond the Limit. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru, Green Radio Line, Beyond the Limit. Berdasarkan analisis Greenpeace Indonesia, deforestasi di areal moratorium di Kalimantan, Sumatera, Papua, Sulawesi, dan Maluku tidak terjadi penurunan signifikan setiap tahunnya. Dari total tutupan hutan yang hilang di areal moratorium pada 2017, tercatat sekitar 22,2%. Tahun 2018 mencapai 19,7%, dan tahun 2019 kembali mencapai 22,2%. Pada kenyataannya, kehilangan hutan masih terjadi di areal peta indikatif penghentian pemberian izin baru atau PIPPIB.
klaim pemerintah masih jauh dari kenyataan. Ini bisa mengecoh persepsi masyarakat tanpa didukung transparansi dan keterbukaan data kredibel yang bisa diuji publik. Selengkapnya, bisa dicek di situs greenpeace.org. In the Journalism Emergency Relief Fund program, the broadcasting would not have been possible without your generous funding. Once again, thank you for enabling us to reach our new great future. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru, Green Radio Line, Beyond the Limit. Hai Sahabat Green, baik lagi bersama saya Olivia Collins di program Bumi Kita nih. Sahabat Green, selanjutnya kita punya informasi dari lokal yaitu mengenai tumbuhan yang dianggap gulma ternyata kaya manfaat. Nah, sirih Cina Sahabat Green atau sirih bumi atau ketumpang air disebut juga, dan sebutan nama-nama lokal lainnya dibuang atau dicabut biasanya, dan biasanya dilihat sebagai tanaman yang tidak mempunyai manfaat. Ternyata Sahabat Green, tanaman ini sendiri kaya manfaatnya, seperti halnya superfood lainnya. Ia adalah tanaman obat-obatan yang bisa menjadi sayur alias menu makanan kita nih. Tumbuhan ini memang seringkali dianggap gulma karena kerap tumbuh di sela-sela tanaman budidaya. Dan ia biasanya tumbuh liar di pot, di pinggiran sungai, di pekarangan ataupun halaman sekitar rumah, dan juga terutama di tempat yang udaranya lembab ketika musim hujan, Sahabat Green. Dan seorang dosen program studi D3 Farmasi, Septiana Kurniasari, menyampaikan bahwa sirih Cina ini, Sahabat Green, mengandung beberapa senyawa antara lain minyak esensial, flavonoid, saponin, tenin, dan juga triterpenoid. Dan tumbuhan ini secara tradisional bermanfaat untuk mengobati beberapa penyakit seperti halnya abses, bisul, jerawat, radang kulit, penyakit ginjal, serta dengan sakit perut. Nah, dan manfaat lainnya nih juga sebagai obat sakit kepala dan demam, Sahabat Green. Nah, seperti apa sih tumbuhan sirih Cina ini? Sahabat Green bisa mungkin searching yang mana sih tumbuhan yang biasanya dibuang dan ternyata punya efek yang bagus atau punya manfaat yang banyak nih. Mungkin Sahabat Green juga bisa memanfaatkannya di rumah Sahabat Green. Nah, kita akan balik lagi dengan informasi lainnya yang kita punya dan juga pastinya yang akan menambah pengetahuan Sahabat Green tentang lingkungan. So make sure you stay tuned in Green Radio Line, Beyond the Limit. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru, Green Radio Line, Beyond the Limit. Sahabat Green, tahukah Anda? Dari studi komparatif global mengenai reformasi tenurial hutan Pusat Penelitian Kehutanan Internasional, para peneliti CIFOR membagi reformasi tenurial dalam 3 kelompok. Pertama, kelompok adat atau status lahan informal. Kedua, reformasi yang memberi peruntukan lahan hutan kepada masyarakat secara temporer. Dan ketiga, kepemilikan dan kepemilikan penuh, di mana masyarakat mendapat hak milik permanen atas lahan. Reformasi tenurial, khususnya pada model kepemilikan penuh, menurut ilmuwan senior CIFOR, Anna Lersand, memberi banyak manfaat bagi masyarakat. Bagi kelompok dengan klaim adat atau klaim historis atas sebuah kawasan, bisa mendapat status lahan sendiri merupakan langkah besar. Hal ini bisa sangat bermakna dan lebih memberi keamanan jangka panjang. Walaupun sebagian besar masyarakat memandang status lahan formal merupakan langkah untuk meningkatkan hidup mereka. Lebih lengkapnya, cek situs Dering Berita Kehutanan. Dikelola oleh Pusat Penelitian Kehutanan Internasional CIFOR. Saat ini,
Anda sedang mendengarkan radio era baru. More green, more sustainable. Green Radio Line would like to say thank you to Google for all of the support in the Journalism Emergency Relief Fund program. The broadcasting would not have been possible without your generous funding. Once again, thank you for enabling us to reach our new great future. Saat ini, Anda sedang mendengarkan radio era baru. Green Radio Line, Beyond the Limit. Hai sahabat Green, balik lagi bersama saya Olivia Collins di program Bumi Kita. Selanjutnya kita punya informasi lokal dari Bangka Belitung, sahabat Green. Lempah kuning, harmonisasinya manusia dengan alam dalam kuliner. Nah, lempah kuning adalah masakan khas Bangka Belitung, sahabat Green, yang mana masakan ini menunjukkan keharmonisan antara manusia dan juga alam. Nah, bagi masyarakat Bangka Belitung, lempah kuning merupakan masakan yang merupakan budaya masyarakat dengan darat dan juga laut, serta para pendatang nih sahabat Green. Dan rempah-rempah yang digunakan dalam lempah kuning seperti halnya kunyit, jahe, lengkuas, lada, asam kandis, nenas, kemiri yang mana diperkirakan dapat mencegah penyakit kanker. Dan penggunaan dari kunyit ini mengandung kurkumin dan senyawa aktif lainnya secara tunggal maupun gabungan membantu meningkatkan daya tahan tubuh kita atau sebagai imun begitu sahabat. Nah, banyak banget ya memang masakan-masakan tradisional yang punya banyak manfaat baik untuk tubuh, dan mungkin kita bisa juga beralih nih ke pakan yang ada bahan pangan yang ada di lokal sendiri dan memajukan sumber pakan dari lokal, seperti halnya kalau misalnya kita di Riau itu seperti sagu dan juga berbagai macam masakan-masakan lainnya. Dan mungkin lebih beralih dari hidup kita yang modern sekarang yang lebih pengen fast food seperti halnya burger segala macam yang mana tidak baik untuk kesehatan, kita bisa beralih nih dengan gaya hidup yang lebih sehat dan tentunya ramah lingkungan sahabat kan. Nah, kita akan balik lagi dengan informasi internasional yang kita punya, so make sure you are stay tuned in Green Radio Line, Beyond the Limit. Saat ini, Anda sedang mendengarkan radio era baru. Green Radio Line, Beyond the Limit. Sahabat Green, tahukah Anda? Dari studi komparatif global mengenai reformasi tenurial hutan Pusat Penelitian Kehutanan Internasional, para peneliti CIFOR membagi reformasi tenurial dalam 3 kelompok. Pertama, kelompok adat atau status lahan informal. Kedua, reformasi yang memberi peruntukan lahan hutan kepada masyarakat secara temporer. Dan ketiga, kepemilikan dan kepemilikan penuh, di mana masyarakat mendapat hak milik permanen atas lahan. Reformasi tenurial, khususnya pada model kepemilikan penuh, menurut ilmuwan senior CIFOR, Anna Lersand, memberi banyak manfaat bagi masyarakat. Bagi kelompok dengan klaim adat atau klaim historis atas sebuah kawasan, bisa mendapat status lahan sendiri merupakan langkah besar. Hal ini bisa sangat bermakna dan lebih memberi keamanan jangka panjang. Walaupun sebagian besar masyarakat memandang status lahan formal merupakan langkah untuk meningkatkan hidup mereka. Lebih lengkapnya, cek situs Dering Berita Kehutanan. Dikelola oleh Pusat Penelitian Kehutanan Internasional, CIFOR. Saat ini, Anda sedang mendengarkan radio era baru. More green, more sustainable. Saat ini, Anda sedang mendengarkan radio era baru. Green Radio Line, Beyond the Limit. Hey, nice
still listening Green Radio Line with me, Livia Collins, in Bumi Kita program. So the next we have the international news that we got from Greenpeace Internationals. So the Greenpeace Thailand recently shares photos of a surgical mask found in the water of Thailand's Koh Lipe, a known dive spot. So along with the single-use plastics, the disposable face masks are the bright to the environment. And also endangering the sea creatures and other wildlife in the sea. While we need a mask that could protect ourselves from the COVID-19, remember that the planet also needs to be protecting. The discards of your face mask properly, so cut the strings before the disposing. Better yet, use the reusable one. So this is become one of the new problem that we face right now, because many people using the single-use face mask. So it makes there's a lot of like the waste about this itself, and it makes a lot of new problem that we have to face in the future. So make sure you also use the reusable mask every day you are going, so it will also help the environment. And yeah, this is our last news from today. We will come back again, and Bumi Kita will be air in every Monday, Wednesday, and also Saturday from 7 until 9 a.m. Western Indonesian time. So make sure you are stay tuned in Green Radio Line, Beyond the Limit. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru, Green Radio Line, Beyond the Limit.